Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Umi Laila Nurjanah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Jadi dasar-dasar dari materi aljabar akan kita pelajari bersama pada video ini. Pastikan sebelum kalian menyimak video materi bentuk aljabar, kalian sudah dalam kondisi siap dan fokus untuk mendengarkan materi ini. Karena ini adalah dasar dari aljabar, jadi alangkah baiknya jika kalian benar-benar memahami tentang aljabar. Ada beberapa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. 2. Mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar, dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Yang ketiga adalah membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari. Dan yang keempat, menyubstitusikan nilai ke dalam peubah pada bentuk aljabar. Kata kunci pada materi kita adalah ada aljabar, bentuk aljabar, variabel, peubah, konstanta, koefisien, dan pemodelan. Kita akan mempelajari semuanya pada video kali ini. Sebelum mulai menyimak materi, silahkan kalian siapkan alat tulis, buku tulis matematika, ballpoint atau pensil untuk menulis, agar nanti ketika kalian sudah memulai video ini, kalian tidak bingung untuk mencari alat tulis, mencari kertas, dan lain sebagainya. Jadi silahkan disiapkan alat tulisnya, karena nanti di tengah dan akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi ada tugas yang akan dinilai di kelas, ada juga tugas yang akan kalian kerjakan secara langsung, dan jawabannya akan saya tampilkan di akhir. Nanti di kolom komentar kalian harus menuliskan kalian benar berapa untuk soal tersebut. Jadi disimak baik-baik. Kisah ibu kelinci. Pada suatu hari, ibu kelinci memanen wortel dari sebuah ladang wortel. Hari itu, ia atau ibu kelinci memanen sebanyak 2 karung wortel dan ekstra 5 wortel. Banyaknya wortel dalam karung itu sama banyak ya. Jadi ibu kelinci memanen 2 karung wortel ditambah ada 5 wortel yang tidak masuk di dalam karung tersebut. Coba dipahami dulu kalimat cerita ini sampai benar-benar paham ya. Ibu kelinci panen wortel, dapatnya 2 karung plus 5 biji. Dari permasalahan tadi, dari kisahnya ibu kelinci, kita bisa membuat model matematika dari banyaknya wortel yang dipanen. Yaitu ada 2 karung wortel. Jadi ada karung, itu 2 karung wortel yang dipanen ditambah 5 wortel. Jadi ada 2 karung yang berisi wortel dengan jumlah yang sama, plus 5 wortel yang ada di luarnya karung ya.
Jadi ini adalah model matematika untuk permasalahan atau kisah dari ibu kelinci tadi. Di sini tidak diketahui ada berapa biji wortel yang ada di dalam karung, tetapi hanya diketahui apabila jumlah wortel pada kedua karung adalah sama. Kita tidak tahu banyaknya wortel di karung berapa, makanya kita membuat pemisalan atau pemodelan dengan menyimpulkan kuantitas atau jumlah yang tidak diketahui itu dengan variabel. Ya, jadi karena kita tidak tahu berapa isi wortel di dalam karung, makanya kita menyimbolkan dua karung wortel itu dengan variabel. Apa itu variabel? Akan kita bahas setelah ini. Jadi, jangan skip video ini, disimak kalimat per kalimat yang saya jelaskan ke kalian. Misal, dalam satu karung itu ada sebanyak C buah wortel. Karena kita tidak mengetahui berapa angkanya, jadi kita buat aja dia C buah wortel. Maka model matematika dari banyaknya wortel yang dipanen ibu kelinci adalah karung tadi kita misalkan dengan C, ya. C itu adalah sekarung wortel. Jadi bisa ditulis karena dua karung, ditulis 2C plus 5. 5 adalah 5 biji wortel. Jadi ibu kelinci memanen 2 karung plus 5 biji wortel. Karena karung dimisalkan C, makanya kita bisa menulis ke dalam model matematika itu 2C plus 5. Coba dipahami dulu, kalau belum diulangi lagi penjelasan saya. Ada beberapa unsur-unsur bentuk aljabar yang harus kalian ketahui ya, ada 4 macam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada yang namanya variabel. Variabel atau peubah itu adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas atau jumlah yang nilainya berubah-ubah atau belum diketahui. Untuk variabel sendiri itu kan menggunakan simbol atau huruf ya. Huruf yang dipakai untuk variabel tidak harus X atau Y atau C. Tapi kalian bisa memakai semua huruf dari A sampai Z sebagai variabel atau peubah dalam materi aljabar. Unsur yang kedua itu ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Ada juga yang menyebut koefisien itu adalah bilangan yang ada sebelum variabel ya. Jadi koefisien itu selalu terletak sebelum variabel. 2C berarti 2 itu adalah koefisien dari variabel C. Paham sampai sini ya? Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Jadi letak koefisien itu adalah sebelum variabel. Unsur yang ketiga itu ada yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai yang bernilai tetap. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh variabel. Angkanya tidak akan berubah. Jadi 5 ya 5 itu konstanta. 5, 6, 7 pokoknya bilangan yang tidak diikuti dengan variabel dia disebut dengan konstanta.
Silakan dipahami perbedaan dari variabel, koefisien, dan juga konstanta. Yang terakhir, untuk unsur bentuk aljabar ada yang namanya suku. Suku atau bilangan. Variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Jadi bisa penjumlahan, pengurangan, dengan memperhatikan tandanya. Contohnya 2C plus 5. 2C ini satu suku ya, dia satu kesatuan, 2C, satu suku. 5 itu kan konstanta, dia juga suku sendiri. Jadi kalau ada 2C plus 5, itu berarti ada 2 suku. Karena suku itu dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang. Ya, jadi 2C plus 5 itu 2 suku. Sekarang ada kisah lagi dari Ibu Kelinci ya, kisah yang kedua. Pada hari kedua, Ibu Kelinci panen lagi. Dia memanen 3 karung wortel. Tiap karung berisi wortel yang sama banyak. Walaupun kita tidak tahu jumlahnya, tapi kita tahu kalau ketiga karung itu memiliki jumlah yang sangat banyak, yang sama banyaknya. Namun karena Ibu Kelinci lapar, dia mengambil 2 buah wortel, 2 biji wortel dari salah satu karung dan memakannya. Kira-kira bagaimana kalian menulis model matematika dari kasus ini? Silakan dicoba dulu, kalian tulis di buku bagaimana model matematikanya, baru kalian lanjut video ini untuk melihat jawabannya. Oke, sudah mencoba ya. Pastikan kalian sudah mencoba menulis modelnya sebelum lanjut lihat video ini. Jadi misalkan banyaknya wortel dalam karung adalah C. Ibu Kelinci kan panen 3 karung wortel. Jadi kita bisa menulis 3C. 3C itu adalah 3 karung wortel. Lalu dimakan 2, berarti kan berkurang. Makanya tandanya kurang 2. Ada 3 karung wortel, diambil 2 biji wortel yang dimakan oleh Ibu Kelinci tadi. Jadi model matematikanya itu seperti perumpamaan pada gambar di layar ya, 3 karung dikurangi 2 wortel. Jadi 3C dikurangi 2. C itu adalah banyaknya wortel dalam karung. Ada lagi kisah yang ketiga. Pada hari ketiga, Ibu Kelinci panen lagi. Dia membawa 2 karung yang berbeda kali ini, yaitu ada karung yang besar sama karung yang kecil. Otomatis karena ukuran karung yang berbeda, maka isinya juga pasti berbeda ya. Dan pada hari ketiga itu, Ibu Kelinci memanen 3 karung besar dan 2 karung kecil. Ditambah lagi ada 7 wortel yang tidak masuk di dalam karung. Ayo, kira-kira gimana caranya menulis model matematika dari kasus ini? Silakan dicoba dulu sebelum kalian melihat jawabannya pada slide setelah ini. Oke, jika kita misalkan karung besar yang berisi wortel kita misalkan C, dan karung yang berisi wortel yang ada di karung kecil kita misalkan dengan D. Maka akan ada simulasi seperti gambar ini. Kalian lihat ada 3 karung besar. 3 karung besar ditambah lagi 2 karung yang kecil. Terus ada lagi 7 biji wortel yang tidak ada di karung.
Karena karung besar kita misalkan C dan karung kecil D, makanya kita peroleh model matematika itu 3C tambah 2D tambah 7. Jadi 3C 3 karung besar tambah 2D itu karung kecil tambah 7 biji wortel yang ada di luar karung. Apakah harus C sama D? Tidak ya. Sekarang ada tugas individu ke-1 yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti jawabannya akan saya lihat ketika kita ada pertemuan di kelas ya. Tugasnya adalah buat ceritamu sendiri. Jadi kalian membuat cerita. Tadi kan ibu sudah banyak bercerita tentang ibu kelinci ya, dengan cerita yang bermacam-macam. Ada yang hasilnya penjumlahan, ada yang pengurangan. Nah, kalian silahkan membuat cerita sendiri yang mengandung permasalahan model matematika. Yang kedua, buat bentuk aljabar sebagai model dari cerita yang kamu buat. Jelaskan variabel yang terlibat. Ingat, variabel itu tidak harus C, tidak harus D. Kalian bisa membuat variabel itu dari huruf, mulai dari A sampai Z, semuanya bisa kalian gunakan sebagai variabel. Silahkan dikerjakan. Buat satu saja ya cerita yang mengandung permasalahan model matematika. Hanya cukup satu cerita. Silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Waktunya 1 menit. Nanti setelah 1 menit saya akan lanjut ke materi berikutnya. Sudah selesai tugasnya ya, kita lanjut ke kisah keempat dari Ibu Kelinci. Pada ilustrasi di bawah ini, jika satu karung berisi 20 wortel, kira-kira ada berapa ya jumlah wortel milik Ibu Kelinci? Jadi di ilustrasi pada gambar, kalian bisa melihat di situ ada 3 karung dikurangi 2 wortel. Sedangkan pada soal diketahui satu karung isinya 20 wortel. Kira-kira gimana kalian cara menemukan jumlah wortel yang sesungguhnya itu ada berapa? Boleh dicoba dulu silahkan sebelum ke jawaban. Oke, saya beri waktu 1 menit ya untuk mencoba menemukan berapa wortel keseluruhan, total wortel keseluruhan. Silahkan dihitung. 1 menit dari sekarang. Baiklah, anak-anak sekalian, pastikan kalian sudah mencoba menghitung sebelum kalian membuka pembahasan ini ya. Menyubstitusi pada nilai variabel. Menyubstitusikan nilai C yang bernilai 20 ke dalam bentuk aljabar, itu artinya adalah mengganti nilai variabel dengan nilai tersebut.
sehingga bentuk aljabar menjadi suatu bilangan yang konstan atau jelas ya, pasti. Tadi kan ada 3C dikurangi 2, sedangkan diketahui nilai C atau nilai wortel di karung ada 20 biji. Jadi cara menghitungnya adalah kalian bisa mengganti variabel C itu dengan angka 20. Jadi tuliskan dulu 3C dikurangi 20. Lalu angka C diganti dengan angka 20, sehingga pada garis kedua itu bisa ditulis 3 dalam kurung 20, itu maksudnya adalah 3 kali 20. Lalu dikurangi dengan 2. 3 kali 20 hasilnya adalah 60, dikurangi 2. 60 dikurangi 2 hasilnya 58. Jadi jumlah wortel keseluruhan 3 karung setelah dikurangi 2 wortel itu ada 58 wortel ya. Jadi mensubstitusi itu memasukkan, kalian mengganti variabel dengan angka yang diminta pada soal. Seperti itu caranya. Silakan dipahami dulu, kalau belum paham diulangi lagi videonya, karena setelah ini akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, jika sudah paham kalian bisa lanjut ke tugas ini, tapi jika masih bingung, silakan diulangi kembali materi sebelum ini. Dan kalau sudah paham, baru kalian mulai mengerjakan tugas ini. Di sini saya berikan hanya 6 soal, di mana 6 soal ini bisa kalian kerjakan dengan waktu 20 menit. Setelah waktu habis, maka pada video ini sudah saya setting 20 menit untuk mengerjakan, menampilkan soal. Ketika waktu 20 menit habis, maka jawaban akan muncul. Ketika jawaban muncul, kalian sudah harus selesai mengerjakan soal ya. Jadi kalian tidak perlu timer, tidak perlu lihat HP. Ketika jawaban muncul, berarti waktu kalian sudah habis. Di sini ada 6 soal yang saya siapkan. Substitusikan nilai X sama dengan 4 ke dalam bentuk aljabar berikut. Kerjakan di buku tugas masing-masing. Jadi setiap nilai variabel X pada soal, itu silahkan diganti atau disubstitusikan nilai 4. Ya. Jadi semua X pada 6 soal, itu diganti dengan angka 4 dan silahkan dihitung. Waktunya 20 menit dari sekarang. Kalau masih bingung, diulang lagi materinya ya sebelumnya sampai benar-benar ngerti, baru mengerjakan ini. Bagi yang sudah paham, silakan dikerjakan di buku tugasnya. Selamat mengerjakan, waktu 20 menit dari sekarang.
Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan 6 soal tadi? Jika sudah selesai, kalian bisa lanjut melihat jawaban dari soal yang sudah kalian kerjakan. Tapi jika belum selesai, tolong diselesaikan dulu, baru lanjut melihat video ini. Baiklah anak-anak, ini adalah jawaban dari tugas individu kedua. Silahkan kalian cocokkan hasil kerja kalian dengan jawaban yang ada di layar. Kalian catat mana saja yang salah dan mana yang benar. Nanti silahkan dituliskan di kolom komentar sesuai petunjuk yang saya berikan di kolom komentar nanti ya. Jadi kalian bisa menuliskan nomor 1 benar, 2 salah, dan seterusnya di situ. Seperti biasanya nanti akan saya sediakan tempat untuk masing-masing kelas. Oke, silahkan dikoreksi jawabannya. Semoga banyak yang benar ya. Baiklah, mungkin cukup sekian video materi tentang dasar-dasar aljabar ya. Jadi unsur apa aja yang ada di aljabar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.